kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi pada sisa-sisa makanan yang kita konsumsi? Atau bagaimana tubuh kita menjaga keseimbangan cairan dan garam? Nah, jawabannya pada organ yang sangat penting, yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ yang berbentuk seperti kacang yang memiliki peran krusial dalam menyaring darah dan membuang zat-zat sisa metabolisme. Ginjal terdiri dari korteks, medula, dan pelvis ginjal. Di dalam pelvis sendiri terdapat jutaan unit penyaring yang disebut dengan nefron. Nefron terdiri atas glomerulus dan tubulus ginjal. Nefron inilah yang bekerja keras dalam menyaring darah kita. Proses pembentukan urin dimulai dari filtrasi. Darah mengalir melalui glomerulus, yaitu sebuah kumpulan darah kapiler yang sangat kecil. Disinilah zat-zat seperti air, glukosa, urea, dan zat-zat sisa lainnya disaring keluar dari darah dan masuk ke dalam kapsul Bowman. Setelah proses filtrasi, zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, dan beberapa ion akan diserap kembali ke dalam darah melalui proses yang disebut reabsorpsi. Proses ini terjadi di sepanjang tubuh, jadi tidak semua zat yang disaring akan dibuang oleh urin. Setelah filtrasi dan reabsorpsi, ada juga proses sekresi atau augmentasi. Zat-zat tertentu seperti obat-obatan dan ion hidrogen dapat disekresikan dari dalam darah ke dalam tubulus untuk kemudian dibuang bersama urin. Proses ini membantu menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Setelah melalui 3 proses tersebut, cairan yang tersisa adalah urin. Kemudian, urin akan disalurkan melalui ureter menuju kandung kemih, dan kemudian urin tersebut akan dikeluarkan dari tubuh. Ginjal memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita. Selain membuang zat dan sisa, ginjal juga mengatur tekanan darah, keseimbangan elektrolit, dan produksi sel dan darah. Dan karena itu, kita sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan sehat, minum air yang cukup, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok. Selanjutnya adalah ureter sebagai saluran penghubung antara ginjal dan kandung kemih. Ureter memiliki sepasang saluran dengan panjang 25-30 cm dan diameternya sekitar 3-4 mm. Ureter terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan mukosa yang terdiri atas epitel transisional yang menjadi lapisan terdalam ureter yang merenggang saat urin mengalir. Yang kedua terdapat lapisan otot atau muscularis yang terdiri atas otot polos dan berfungsi untuk mendorong urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga terdapat lapisan adventitia dengan sebagai lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat dan berfungsi untuk melindungi ureter dan menyokong strukturnya. Kandung kemih adalah organ berongga yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan. Kandung kemih terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, lapisan mukosa merupakan epitel transisional yang memungkinkan untuk peregangan. Nah, yang kedua, lapisan otot atau biasa disebut detrusor merupakan otot polos yang mengeluarkan urin saat misi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, lapisan skrosa adalah jaringan ikat yang melindungi dan menopang. Perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada laki-laki, kandung kemih terletak di depan rektum, di atas prostat, dan uretra lebih panjang sekitar 20 cm. Dan pada perempuan, kandung kemih terletak di depan uterus, di atas vagina, dengan uretra lebih pendek sekitar 4 cm. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem urinaria yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada anatomi dan fisiologi pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama ada uretra pada laki-laki, yaitu berjalan melalui prostat dan lapisan fibrosa ke bagian penis yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan semen. Uretra terdiri dari prostatika, membranosa, dan cavernosa pada laki-laki. Dan lapisan uretra pada laki-laki meliputi mukosa atau lapisan paling dalam dan submukosa dengan panjang sekitar 17 sampai 22,5 cm. Selanjutnya yaitu
uretra pada perempuan yang terletak di belakang sifisis pubis dan sedikit miring ke atas, yang berfungsi hanya untuk mengalirkan urin. Lapisan pada uretra perempuan terdiri dari lapisan tunica muscularis atau lapisan luar, lapisan spongeosa, dan mukosa dengan panjang 2,5 sampai 3,5 cm. Selanjutnya yaitu proses miksi, yaitu proses pembuangan air kecil. Nah, pada saat kandung kemih mencapai kapasitas tertentu, sinyal saraf parasimpatis menyebabkan kontraksi otot detrusor dan relaksasi sphincter uretra internal. Nah, sphincter uretra eksternal juga harus direlaksasi untuk memungkinkan urin dikeluarkan melalui uretra. Penjelasan singkat tentang proses pembentukan urin di dalam ginjal. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ginjal agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Terima kasih.